الفاتحة بالقبول وتمام كل سول مأمول سلشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. نوينا على ما نوى به أسلافنا الصالحين خصوصا من السادة العلويين، وعلى نية أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم، وعلى نية أن الله يرزق لنا السعادة في الدارين بجاه سيد الكونين. وعلى هذه النية وكل نية صالحة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الوالد الحبيب وقبلها وسلم على سيدي وإلى روض الجزائر الحبيب زين بن عبد الرحمن وإلى رسول محمد بن علي الحسن مالك وإلى يوم الشريف وقد نسب زين حضرة النبي. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. قال معلم حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه ورضي الله عنكم أجمعين. قال مؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قل الحق وإن كان مرا. قل الحق وإن كان مرا لا تخف في الله لومة لائم. Katakanlah yang benar itu sekalipun kebenaran itu pahit, ya. Sekalipun kebenaran itu ada risikonya. Wala takhaf fillahi laumata laim. Dan janganlah kamu takut dalam urusan agamanya Allah kepada celaan orang yang mencela. Ya, pastilah ada orang yang suka dan tidak suka, itu pasti, ya. Kebenaran tetap ada juga orang yang tidak suka. Ada seorang ulama namanya Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ini seorang yang sangat cinta kepada keluarga Nabi. Ada orang bertanya kepada Al-Imam Sya'bi, "Madza laqita min Aliyin?" Apa yang kamu dapat wahai Sya'bi dengan kecintaanmu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Orang bertanya. Dijawab oleh Al-Imam Sya'bi, "In ahbabnahu zahabat dunyana wa in abghadnahu zahabat dinina." Kalau aku cinta kepadanya, maka dunia ini akan pergi. Dunia ini akan hilang, akan jauh. Tapi kalau aku benci kepadanya, maka dunia ini akan maka agama ini akan hilang, kata beliau.
zahaba dinun. Jadi di sini adalah namanya risiko ya di dalam kecintaan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu yang ia rasakan ketika ada liyajzika 'anil nasi ma ta'lamu min nafsika wa la tajidu 'alaihim bima ya'ti wa kafa bil mar'i aiban ayyakuna fihi salatu khisal ayyarifa minan nasi ma yajhalu min nafsihi wa yastahyiya lahum mimma huwa fihi wa yuziya jalisah. Jadi di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mewasiatkan kepada Abi Dzar. Abi Dzar ini namanya Jundub bin Junadah. Di sini hendaklah kamu memperhatikan kepada manusia. Kita perhatikan kepada manusia. Setelah itu kita bercermin kepada diri kita. Bagaimana perilaku orang itu terhadap kita, supaya kita bisa mengerti dan memahami bagaimana semestinya kita berperilaku kepada orang lain. Kadang manusia itu ingat orang itu jahat aja sama kita, tapi kita lupa bahwa bisa jadi kita juga sudah berbuat zalim kepada orang lain. Bisa jadi orang jahat kepada kita itu bisa jadi itu cermin daripada diri kita. Bisa jadi. Contoh, ini contoh yang lain ya. Kita ada istilah namanya wali majazib ya. Wali yang majzub. Wali majzub. Ada sebahagian orang, kita hati-hati dengan wali majzub. Nanti kalau salah bicara, nanti kalau salah ngomong dia, nanti kita jadi. Kalau dia sumpahi kita, nanti kita begini. Begitu kan? Kadang-kadang orang jadi takut. Orang ketemu wali majzub, kadang-kadang dia bersikap, bertingkah yang aneh, dianggap orang aneh, padahal tidak sebenarnya. Sering terjadi orang-orang yang seperti itu, dia memberikan cermin kepada orang yang datang. Memberikan cermin kepada orang yang datang. Misalnya, orang ini durhaka dengan orang tuanya. Nanti ketemu sama wali majzub, dia marah-marah kepada orang itu. Dia kata-katain macam-macam. Si yang bersangkutan ini tidak paham, padahal dia posisinya sedang memiliki dosa besar kepada orang tuanya. Itu contoh. Kalau orang ini tidak bermasalah, mereka juga tidak akan bermasalah dengan orang yang datang, karena mereka itu tidak pernah bisa dibeli. Hati mereka selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita salah memahami, apalagi sampai bersuudzon, berprasangka buruk kepada mereka. Atau umpama, kata-kata orang majzub itu nggak bisa dipakai. Tidak. Mereka punya bahasa tersendiri, yang bahasanya itu hanya bisa dipahami orang yang mengerti pengetahuan tentang kehidupan orang-orang yang majazib. Dan mereka itu termasuk di antara tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang gak bisa dibeli pakai duit, gak bisa.
Wa kafa bil mar'i aiban ayyakuna fihi salasu khisal. Cukuplah seseorang itu, kata Nabi, memiliki sifat aib kalau dia memiliki 3 macam perilaku. Cukup dah, nggak usah ditambah lagi. Itu sudah jadi aib sudah. Kalau sudah ada 3 macam itu, ya, itu berarti aib. Yang pertama adalah ayyarifa minan nas ma yajhalu min nafsi. Bahwa dia merasa dia lebih pandai dari orang lain, padahal dia sebenarnya orang yang bodoh. Ya. Padahal dia bodoh. Dia merasa lebih pandai dari orang lain. Ya. Ini aib sebenarnya. Sering terjadi seperti itu. Merasa lebih pintar, merasa lebih alim, merasa lebih berilmu, ya. Itu sering terjadi, ya, terutama orang yang merasa bahwa dirinya berilmu padahal ilmunya baru sedikit, nggak ada apa-apa. Itu aib sebenarnya. Bagi orang yang berilmu, dia melihat, ya, melihat perilaku orang seperti itu, dia sebenarnya aneh. Wa yastahya lahum mimma huwa fi. Dan lagi termasuk aib itu, dia merasa malu kalau dikatakan orang sebagai orang yang bodoh. Dia merasa malu, padahal dia sebenarnya bodoh. Dia tidak mengakui kebodohannya itu. Wa yastahyi lahum mimma huwa fi. Padahal dia bodoh, dia tidak mengakui bahwa dirinya bodoh, bahwa dirinya jahil. Nah, ini tandanya juga adalah orang itu memiliki sebenarnya keaiban di dalam dirinya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata beliau apa? Semakin bertambah ilmuku, semakin bertambah kebodohan. Semakin bertambah kebodohan. Artinya ketika beliau mendapatkan satu ilmu pengetahuan, oh ternyata selama ini aku belum tahu. Kan bertambah. Oh tahu selama ini, wah berarti selama ini aku bodoh. Nah, tahu bahwa aku bodoh. Nanti belajar lagi. Oh tidak tahu juga ternyata ini. Itu menunjukkan bahwa semakin tersingkap kebodohan yang ada pada diri kita. Bukan berarti semakin bertambah ilmu semakin merasa dirinya semakin pintar. Nah, kenapa jadi seperti itu? Supaya kita jauh dari sifat yang namanya ujub. Supaya jauh kita dari satu sifat yang namanya kesombongan atau takabur. Wa yuziya jalisahu. Dan termasuk juga aib itu adalah sifat suka mengganggu kepada teman-teman, suka menyakiti orang, menyakiti perasaan orang, ya. Itu juga adalah termasuk aib. Ya Abazar, la aqla katadbir. Wahai Abazar, kata Nabi, la aqla katadbir. Yang disebut orang yang berakal itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran. Ya. Yang disebut orang yang berakal, dia bisa mengambil pelajaran. Pelajaran itu bisa dari pengalaman orang lain atau pengalaman dari dirinya sendiri. Itu tanda orang berakal. Artinya di sini, kalau orang tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau bertadabbur, itu menunjukkan bahwasanya akalnya tidak berfungsi. Lah, akal.
Tanda orang berakal, dia selalu mengambil pelajaran. Di Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Begitu. Allah suruh ambil i'tibar. Fanzuru fasiru fil ardi fanzuru, ya. Silakan berjalan di muka bumi, ambil pelajaran, ambil i'tibar. Ambillah itu pengetahuan. Kemudian lagi kata Nabi apa? Wala wara'a kal kaffi. Ya, tidak ada wara seperti kal kaffi, orang yang menahan dirinya dari sesuatu yang haram. Ya. Menahan diri, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasul. Baik itu ucapan, baik itu perbuatan, ya. Baik memakai sesuatu, makan, minum, ya, berpakaian, berkendaraan, dan lain-lain sebagainya. Artinya semuanya ini memerlukan kepada kewaraan. Wara ini bertingkat-tingkat, ya. Wara dari tingkatan orang yang awam, ya, orang yang khusus, ada orang yang khawas, tingkatan waranya para anbiya. Kalau kita ini awam, kita berusaha menjaga dari sesuatu yang haram, yang syubhat saja, itu sudah termasuk kewaraan. Mau kita menghindari, berhati-hati. Kewaraan ini apa ada pada zahir, ya. Yang zahir, yang ada hubungannya langsung dengan hukum syariat, yang zahir. Ada kewaraan yang ada di dalam hati, ya. Menjaga hatinya dari sesuatu yang diharamkan. Ada kewaraan yang tingkatnya para anbiya, tidak mau ada di hatinya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan-tingkatan yang hanya kita bisa menceritakan, kita sendiri jauh untuk bisa sampai ke sana. Seperti kewaraannya Al-Imamun Nawawi. Silahkan baca di dalam manaqibnya. Imamun Nawawi itu tidak mau makan buah-buahan yang tumbuhnya di negeri Syam. Itu Imam Nawawi. Gak mau. Kalau ada orang bawa sesuatu, dia tanya, ini buah anggur dari mana? Atau ini korma dari mana? Atau ini apel atau apa? Dia tanya. Kalau ini dari Syam, beliau tidak mau ambil. Orang bertanya, kenapa wahai Imam? Kata beliau, di dalam pengetahuanku, tanah di Syam ini banyak bersengketa. Perkebunan ini bersengketa. Jadi aku takut kalau ini buah-buahan ini diambil tumbuh dari perkebunan yang ada sengketa tanah. Sampai ke situ kewaraannya Imam An-Nawawi. Itu tingkat kewaraannya beliau. Makanya kita jangan heran ilmu, ya, yang beliau tulis di buku-buku beliau itu penuh dengan cahaya. Seperti Minhajut Talibin, kitab Minhaj yang ditulis Imam Nawawi. Sampai sekarang karya itu sudah tidak ada tandingnya. Yang disyarahkan oleh Ibnu Hajar di dalam Tuhfahnya, yang disyarahkan oleh Imam Ramli di dalam Nihayahnya, ya, yang disyarahkan oleh Khatib Asy-Syarbini di dalam Mughninya. Banyak. Ya. Ada dalam Najmul Wahaj, ya, Ad-Dumairi di dalam kitabnya banyak sekali kitab Minhaj ini yang mensyarahkan ulama di dunia ini. Pada matanya Minhaj, Allah memberikan keberkahan di dalam karya-karyanya itu karena orangnya memiliki sifat kewaraan yang sangat luar biasa. Jadi kita sebagai talabul ilm sudah sepatutnya kita
untuk meniti jalan itu. Kita mesti berhati-hati, jangan sampai ada makanan yang penting ini bisa kita makan, kita sikat. Umpama nanti izinnya belakangan, jangan dibiasakan cara seperti itu. Al-Imam Asy-Sya'rani, dari waraknya Imam Sya'rani. Imam Asy-Sya'rani ini, Abdul Wahab Sya'rani, gak pernah utang sama orang, gak mau. Dari waraknya dia seumur hidupnya gak pernah makan yang namanya sedekah, gak mau. Kalau ada sedekah dia gak mau. Imam Sya'rani, ada kelas-kelas ulama seperti itu. Imam Sya'rani nggak pernah minta sama orang, nggak pernah. Silakan baca di dalam kitab-kitab. Ini kalau kita melihat tentang kisah kewaraan para ulama. Apalagi kita kalau membaca kitab seperti Abu Ishaq Asy-Syirazi yang mengarang kitab At-Tanbih. Wah, itu lebih luar biasa lagi, yang mengarang kitab Muhazzab yang disyarahkan oleh ulama banyak. Itu Muhazzab Al-Imam Nawawi mensyarahkan, tidak selesai, dilanjutkan lagi ulama yang berikutnya, tidak selesai, dilanjutkan lagi, sehingga jadi kitab Majmu' ala Syarhnya. Ada kitab lagi yang mensyarahkan Muhazzab seperti Al-Bayan, Al-Amrani, Al-Yamani mensyarahkan juga kitab Muhazzab. Sampai kitab itu dibawa ke Baghdad, ditaruh di atas nampan yang terbuat dari emas, sampai orang begitu kagum dengan karya itu. Luar biasa. Kita kalau mau melihat kisah tentang ulama ya, kita kalau membaca satu contoh aja, satu contoh ulama yang begitu luar biasa seperti pengarang kitab Matan Abi Syuja', Matan Ghayah wa Takrib, ya. Pengarang kitab Matan Ghayah wa Takrib ini dikenal kitabnya cuma itu aja yang dia karang, cuma satu biji itu. Tapi dari kitab itu bersyarah menjadi Fathul Qarib, dari itu menjadi kitab Kifayatul Akhyar, dari itu menjadi kitab Iqna, dari kitab itu menjadi Kalyubi, dari kitab menjadi macam-macam kitab pada matan itu. Tapi ini orang sangat luar biasa, 40 tahun dia mengajar di Baghdad, kitab itu aja fikih aja dia. Dan orangnya sangat dermawan. Orangnya sangat dermawan. Di akhir perjalanan kisahnya, di masa tuanya dia pergi ke kota Madinah, dia menjadi pelayan di Masjid Nabawi. Dia setiap hari sore dia nyalakan lampu di Masjid Nabawi. Kalau sudah malam, orang sudah selesai sholat isya, sudah selesai sholat witir, apa segala macam, dia matikan lagi itu lampu-lampu. Dia bersihkan kalau ada debu di lantai, apa dia bersihkan. Sampai dia meninggal dan dia dikuburkan di dekat situ. Kalau ada satu kitab yang sampai sedemikian rupa, pasti ada sesuatu tentang kepribadian orang itu yang sangat istimewa. Pasti ada. Pasti ada. Apalagi Imam Syafi'i. Wah. Imam Syafi'i perutnya tidak pernah kenyang. Seumur hidupnya nggak pernah kenyang kecuali satu kali, kata beliau. Aku pernah kenyang, habis itu aku keluarkan, aku muntah. Imam Nawawi itu kalau kita baca dari sejarahnya, kita sebenarnya malu. Dia satu hari satu malam itu dia mempelajari cabang ilmunya, ada 12 ilmu pengetahuan yang dia baca setiap hari. Makannya cuma sekali, minumnya cuma sekali sehari. Jarang masuk ke kamar mandi.
karena nggak ada yang dibuang, nggak ada yang mau dibuang, yang dimakan juga nggak ada. La wara'a kal kaffi, seperti menjaga diri dari sesuatu yang syubhat, apalagi sampai yang orang yang wara ini jangankan yang syubhat, yang makruh, yang halal sekalipun mereka menggunakan seperlunya saja. Wala hasaba ka husnil khuluq, tidak ada hasab ya sebagus seperti perangai yang indah. Ya. Hasab ya. Hasab ini artinya kita punya orang tua ya, punya orang tua, punya kakek, punya ibu ya. Kebetulan mereka itu adalah orang-orang yang mulia, mempunyai perilaku yang sangat luar biasa. Nah, itu namanya hasab ya. Kalau nasab ini kan turunan. Nah, ini hasab ini ada perilaku yang hebat di situ. Lalu kita ini umpama anak keturunannya. Nah, kita berhasab kepada mereka. Nah, kata Nabi, wahai Abu Dzar, husnul khuluq itu adalah hasab yang sangat istimewa. Husnul khuluq, perangai yang baik. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Perangai yang baik itu adalah pakaian yang selalu baru. Perangai yang baik adalah pakaian yang selalu baru, tidak pernah usang. Kemana saja kamu bawa, menyenangkan. Menyenangkan buat dirimu, menyenangkan juga buat orang lain, menyenangkan buat lingkungan sekitar. Itu adalah perangai yang baik. Kalau bertutur kata baik sama-sama. Kalau berperilaku baik sama-sama. Sama orang tua baik, sama ayah baik, sama ibu baik, sama tetangga baik, sama teman-teman sahabat baik. Ini adalah pakaian yang tidak pernah menjadi rusak, tidak pernah menjadi tua, tidak pernah lusuh. Selalu baru. Kemana? Setiap ketemu orang mengucapkan salam. Setiap ketemu orang salam. Setiap ketemu orang dengan senyum. Kalau ada temannya yang sakit, ya tengok. Kalau ada temannya yang susah, dia bantu. Kalau ada orang yang gak suka sama dia, dia tidak membalas ketidaksukaan itu. Kalau ada orang yang mencaci dia, dia diam, dia tidak balas. Banyak ini perangai-perangai yang istimewa ini adalah ibadah yang sangat luar biasa nilai-nilai. Makanya kata Nabi apa? Aksaru ma yadkhulunal jannah husnul khuluq al kama qala Rasul. Paling banyak yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga adalah perangai yang baik. Adalah perangai yang baik. Kalau kita melihat mantuknya seperti itu, mafhumnya seperti itu, mafhum mukhalafahnya apa? Artinya yang banyak membuat orang terjerumus ke dalam api neraka adalah perangai yang buruk. Kan begitu? Kalau mantuknya seperti itu, mafhumnya seperti itu tadi. Mafhum mukhalafahnya yang banyak membuat orang masuk ke dalam api neraka itu adalah perangai yang buruk. Lihat banyak kan orang masuk ke dalam neraka dengan gara-gara lisan. Berarti perangai. Menyakiti orang, menyusahkan orang. Kita ini dalam hidup, apa katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, janganlah kamu jadi manusia yang kebaikannya tidak bisa diharapkan, keburukannya tidak bisa terhindarkan. Jangan kamu jadi manusia seperti itu.
Kebaikannya sudah tidak bisa diharapkan, keburukannya tidak bisa terhindarkan. Jangan kamu jadi manusia. Kita ini hendaknya kalau kita tidak bisa membantu, jangan memberatkan. Ya kan begitu? Kalau tidak bisa menolong, jangan menyusahkan. Kadang-kadang terjadi seperti itu, sudah tidak bisa membantu, bikin susah. Kan sering ada orang begitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khadimihi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada khadimnya. Siapa khadimnya? Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini menjadi khadimnya Rasulullah selama 10 tahun. Ya, ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, ini sahabat berlomba-lomba menyambut kedatangannya Rasul. Ada yang memberikan tempat tinggal, ada yang memberikan ontanya, ada yang memberikan ternaknya, ada yang memberikan kebunnya, ada yang memberikan tanahnya, macam-macam untuk Rasul. Ya, karena Rasulullah beliau berdakwah. Datanglah ibunya Anas kepada Rasul. Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa yang aku berikan untukmu ya Rasulullah, kecuali putraku ini, namanya Anas. Ini Anas aku berikan kepadamu untuk menjadi pelayanmu, dan aku ridho. Kau perintahkan apa saja kepada dia untuk melayani keperluan-keperluanmu ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Anas bin Malik dia menjadi khadimnya Rasulullah selama 10 tahun. Beliau banyak meriwayatkan hadis dan beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memiliki anak keturunan dan diberikan harta kekayaan dan diberikan umur yang panjang. Didoakan oleh Nabi umur yang panjang, diberikan harta kekayaan, dan diberikan banyak memiliki anak keturunan. Itu Sayyidina Anas bin Malik. Kisahnya sangat banyak, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh beliau. Apa katanya Rasul? Ya bunayya, wahai anak, in qadirta an tusbiha wa tumsiya, jika kamu mampu wahai anak, wahai Anas, an tusbiha wa tumsiya, kamu memasuki pagi-pagi harimu, wa tumsiya, dan kamu berada di petang harimu, wa laisa fi qalbika ghishun li ahadin papa, dan tidak ada di dalam hatimu ada keinginan untuk berbuat curang kepada orang, maka kau laksanakan. Artinya di sini jangan kamu berbuat keinginan, ada keinginan berbuat tidak baik kepada orang-orang. Ya. Gitu ya. Summa qala lahu ya bunayya wa zalika min sunnati, wahai anak, dan itu artinya tidak ada keinginan berbuat yang buruk kepada orang, itu adalah termasuk daripada sunnah. Wa man ahya sunnati faka'annama ahyani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faka'annama ahyani, jadi seolah-olah dia berada hidupnya bersama dengan Rasul. Wa man ahyani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, dia akan bersama dengan aku ya
di dalam surga. Artinya orang ini akan bersama dengan baginda Rasul. Wa qala Anas radhiyallahu anhu kuntu waqifan ala ra'sihi sallallahu alaihi wasallam asubbul ma'a ala yadayhi farafa'a ra'sahu faqala ala u'allimuka salasatin salin tantafi'u biha. Dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu juga berkata, ketika aku sedang berdiri di hadapannya Rasulullah, aku menuangkan air di tangannya Rasulullah. Para fa'arasahu, Rasul mengangkat kepalanya, faqala, dan Rasul berucap, ala u'allimuka salasatan. Maukah kamu wahai Anas, aku ajarkan kepada kamu 3 macam hal, 3 macam perkara. Tantapi ubiha, yang bis, dan 3 macam perkara itu sangat berguna untuk kamu, sangat bermanfaat. 3 ini sangat berguna untuk kamu. Qultu bala, aku jawab. Ini ceritanya Sayyidina Anas. Bala ini jawaban ya. Bala itu iya. Kalau ada pertanyaannya, jawabannya bala, itu jawabannya tidak mungkin tidak, pasti iya, itu jawabannya bala. Ya, itu kaidah ya. Kalau na'am bisa juga la. Na'am. Jadi artinya ini kalau kita tanya kepada orang, dia bisa jawab na'am. Kalau kepada yang bersangkutan bisa juga jawabnya la. Tidak. Ya, ini pertanyaan ya. Tapi kalau jawabannya bala, itu pasti jawabannya seorang akan menyatakan ya. Itu bala. Jadi bala itu jangan diartikan bala itu musibah, bencana, bukan ya. Jangan diartikan itu. Wah, ini bala ini berarti minta bala, bukan. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayahku dan ibuku engkau ya Rasulullah. Qala, nah apa kata Nabi? Mata laqita min ummati ahadan fasallim alaihi iyatul umur. Mata laqita, ya, kapan saja kamu berjumpa dengan umat. Satu, di mana saja kamu ketemu satu orang dari umatku, fasallim alaihi, maka hendaklah kamu ucapkan salam kepadanya. Yatul umruka, ini akan membuat umurmu menjadi panjang. Arti usiamu akan panjang. Nah, ternyata berjumpa dengan orang mengucapkan assalamualaikum itu akan memperpanjang umur. Wa idza dakhalta baitaka fasallim ala ahlika yaksuru khairu baitika. Wahai Anas, apabila kamu masuk ke dalam rumahmu sendiri, maka ucapkanlah salam kepada orang yang ada di dalam rumah itu. Ucapkan kepada keluargamu, kepada anak istrimu, yaksur khairu baitik. Jawabannya apa? Nanti kebaikan akan semakin banyak di dalam rumahmu itu. Yaksur, ya. Khairu baitik, nanti kebajikan akan banyak di dalam rumah. Dua, wasalli salatul duha fa innaha salatul awwabin. Ya, apa kata Nabi? Wahai Anas, ya, salatlah kamu salat sunat duha, karena salat sunat duha itu adalah salatul awwabin. Salatul awwabin ini adalah salat, ya, orang-orang yang mendapatkan taubat, ya, orang-orang yang mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan salatul duha ini adalah salat
Orang-orang yang mempermudah untuk mendapatkan pintu rizki, karena doanya sangat luar biasa. Kan salat duha kan doanya luar biasa. Wa in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu, wahai Allah, jika rizkiku ada di langit maka turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, jika rizkiku ini ya Allah ada di dalam bumi maka keluarkan. Wa in kana mu'assiran fayasirhu, kalau sulit itu rezeki mudahkan. Ya kan? Wa in kana haraman fatahhirhu, maka jika rezeki itu adalah yang haram maka bersihkan. Jadikan dia rezeki yang datang itu menjadi halal. Luar biasa. Wa in kana ba'idan fakarribhu, jika dia jauh dekatkan rezeki. Padahal begitu dah redaksi doanya yang ditulis oleh sebagian para ulama. Kita ini belum puas juga, ditambah sendiri. Wa in kana qalilan faqassir, ditambah sendiri. Ya Allah, kalau dikit kasih banyak, ditambah sendiri. Fa innaha salatul awwabin. Salatul awwabin ini sebenarnya salat antara maghrib dan isya, ya, itu salatul awwabin. Ada yang juga mengatakan salatul awwabin ini adalah salat lihifzil iman, salat untuk menjaga iman. Dikerjakan itu ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 6 rakaat. Salatul awwabin. Kemudian selanjutnya wasiyatu Sayyidina Khidir alaihi salam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.